Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 3 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Hati Mendingin atau Ketika Hati Menjadi Dingin. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dalam ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang sifat Allah yang sangat luar biasa. Allah yang mendisiplin, bahkan Allah yang menghukum, namun Allah yang mencintai dan menolong kami agar kami tetap punya kehidupan yang tetap hangat, yang tetap membara, yang tetap optimis, yang tetap semangat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kondisi yang membuat hidup ini seakan-akan pesimis, dan kemudian hidup kita dan setiap kita menjadi dingin hidup dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika hati mendingin, apakah sahabat seperjalanan pernah mengalami hal ini? Tidak punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Melihat segala sesuatu dengan secara pesimis. Kehilangan sebuah daya dan energi untuk melakukan banyak hal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak faktor orang itu kemudian menjadi dingin. Dingin terhadap sesama, bahkan juga dingin terhadap Allah. Dan juga seakan-akan tidak punya harapan lagi untuk sebuah kehidupan di masa depan. Sahabat seperjalanan, kalau kita belajar tentang suhu badan kita, kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, maka jantung itu masih berdetak, darah itu masih mengalir dalam tubuh kita, dan manusia itu akan mengalami sebuah kehangatan tubuh. Jadi orang yang masih hidup itu suhu badannya akan hangat 36 derajat lebih. Kalau saya dites setiap kali kemana-mana, itu rata-rata suhu badan saya adalah 36,5. Entah sahabat seperjalanan berapa suhu badannya. Tetapi hanya orang mati yang suhunya itu dingin. Saya mengalami keluarga kami mengalami sebuah kematian, yaitu kakak saya yang laki-laki. Dua di atas saya yang kemudian meninggal karena tenggelam. Sewaktu meninggal saya bertemu dengan yang bersangkutan, kakak saya meninggal karena tenggelam, ditemui di kamar mayat. Waktu pertama kali saya memegang badan daripada kakak saya, benar-benar sudah dingin. Karena kenapa? Karena sudah meninggal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya mengalami kedinginan hati, kedinginan hidup, maka boleh dikatakan bahwa dia mati padahal dia masih hidup. Dia mati padahal dia masih hidup. Apa yang mati? Mati semangat, mati daya juang, mati sikap optimis, mati antusias, mati hidup dalam produktif. Dan seakan-akan hidup ini tidak ada lagi minat apa-apa. Dan kalau dibiarkan berlama-lama kita akan mengalami gangguan pikiran, gangguan perasaan, bahkan juga gangguan kejiwaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak demikian. Tuhan tahu menghukum siapa dan Tuhan tahu menghakimi dan kemudian mengasihi siapa. Namun dunia tidak demikian. Dunia justru seringkali sebaliknya. Orang yang harus dihukum tidak dihukum, tetapi orang yang tidak perlu dicintai justru dicintai. Manusia ini membuat nilai-nilai hidup ini adalah jungkir balik. Kalau dirimu sudah memberikan yang terbaik, lalu tidak mendapatkan respon yang terbaik dari orang lain, dari keluargamu, dari suami atau istrimu, dari mertua, dari anak-anakmu, di tempat kerjamu, di tempat sekolahmu, di tempat bisnismu, di komunitasmu. Engkau mengalami banyak kekecewaan pada masa lalumu. Engkau mengalami banyak kekecewaan justru dari orang-orang terdekat. Ingatlah, karena engkau sedang berhubungan dengan manusia. Engkau sedang berhubungan dengan manusia yang seringkali merespon sesuatu yang secara terbalik. Berapa banyak manusia ini orang yang tidak perlu dikasihani, orang yang tidak perlu didekati, justru didekati. Orang yang seharusnya dicintai, orang yang seharusnya dibela, justru tidak dibela. Inilah dunia. Nilai-nilai hidup itu kemudian diputar balikan. Namun Allah punya nilai kebenaran itu jelas.
Kapan Tuhan menghukum kita, itu dalam kebenaran. Kapan Tuhan mendisiplin kita, itu dalam kebenaran. Alkitab berkata, kalau engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Inilah sifat Allah yang tegas. Allah memiliki dua sisi yang pada dasarnya adalah demi kebaikan kita. Sewaktu Allah berkata-kata keras kepada kita, demi keselamatan kita. Sewaktu Allah berkata-kata lembut, menyambut kita, yang firman Tuhan katakan, jikalau ada orang mendengarkan suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Allah menghukum untuk kebaikan kita, demi mencintai kita. Allah menyambut, Allah menerima kita. Allah mencintai kita juga demi kebaikan kita. Sementara manusia menghukum demi kepentingan pribadinya. Manusia mencintai demi juga kepentingan pribadinya. Ada istilah, ada udang di balik batu. Itulah manusia. Yang gelap menjadi terang, yang terang menjadi gelap. Yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik. Itulah manusia. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki agar hati kita tetap hangat, tetap dingin, dan tetap baik? Maka jangan gagal fokus. Tatkala fokus kita hanya melihat keadaan, kita akan dingin hidup ini. Tatkala fokus kita melihat manusia, siapapun dia, orang yang terdekat dengan kita, tatkala tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan dingin. Kita menjadi orang yang sudah tidak peduli lagi dan berkata, buat apa aku hidup di dalam dunia ini? Aku akan mengakhiri saja sudah hidup di dalam dunia ini. Mengapa demikian? Bukan, mungkin ada salah kamu. Mungkin ada salah sahabat seperjalanan. Tapi kemungkinan juga engkau tidak salah. Tapi engkau diperlakukan di dalam ketidakadilan karena mengapa? Karena fokus kita tatkala salah kepada keadaan, kepada dunia, kepada manusia, kepada keluargamu, kepada sahabatmu, kepada pacarmu, kepada kolega bisnismu, kepada teman studimu. Tatkala respon itu tidak sesuai dengan engkau harapkan, maka engkau marah, mungkin engkau membalas, namun pada titik tertentu engkau menjadi dingin. Hatimu menjadi dingin, pikiranmu menjadi dingin. Perasaanmu menjadi dingin, semangatmu untuk mencapai masa depan yang masih panjang, itu seakan-akan tertutup rapat, gelap gulita, terhambat oleh berbagai macam halangan. Bukan karena keadaan, karena engkau menyerahkan dirimu, menyerahkan hatimu, menyerahkan hidupmu kepada keadaan dan kepada manusia. Di dalam ayat yang ke-20 apa yang dikatakan oleh firman Allah. Allah menyambut kita. Bagaimana kita ingin pulih dari hati yang dingin? Alkitab mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Sebuah hubungan yang sangat pribadi kalau seseorang itu mau mengajak makan satu meja dengan kita, lalu memilihkan makanan yang kita suka. Maka di sanalah kedekatan yang luar biasa. Allah menggambarkan seperti demikian. Sewaktu engkau memiliki Kristus, sewaktu engkau fokus kepada kebenarannya, sewaktu engkau fokus kepada perkataannya, sewaktu engkau fokus kepada cinta dan penerimaannya yang tanpa syarat, tanpa embel-embel, tanpa ekor. Hubungan Allah bukan hubungan yang timbal balik seperti manusia. Allah mencintai kita, Allah menerima kita. Apapun keadaannya, waktu engkau terpuruk dalam kegelapan, engkau jatuh miskin, engkau sakit-sakitan, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa engkau banggakan di hadapan dunia ini. Tidak perlu fokus kepada dunia. Tidak perlu fokus kepada lingkungan. Tidak perlu fokus kepada manusia yang mengecewakan engkau. Fokuslah kepada Allah. Dia mencintai dan mengasihimu secara sempurna. Maka Tuhan akan memulihkan hatimu yang dingin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang hati hidupnya sudah mendingin karena keadaan. Biarlah kami boleh dikembalikan fokus kami hanya kepada Allah. Tatkala kami dikecewakan oleh keluarga kami, oleh lingkungan kami, oleh sahabat kami, dalam pekerjaan, dalam hubungan percintaan, karena sakit penyakit, karena hal yang lain. Biarlah ya Tuhan kami memandang Allah akan menyempurnakan segala yang kurang dalam hidup kami, di dalam penerimaan kasih kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap sahabat seperjalanan yang mengikuti saat teduh sahabat seperjalanan ini, Tuhan akan terus menolong memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau hati dan hidupmu mendingin, datanglah kepada Yesus yang berkata,
Aku akan makan bersama-sama dengan kamu dan kamu akan makan bersama-sama dengan aku. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.